pada saat Empu Sendok itu kan Buddha Pak ya. Iya. Sedangkan Majapahit itu kan Hindu. Iya. Apa ini masih digunakan? Iya. Nah, itulah kehebatan Majapahit kala itu, di mana rasa Toleransi. teposliro atau toleransinya betul itu sangat-sangat tinggi sekali. Nah, di mana apapun keyakinan orang, bahkan yang agama yang hanya meyakini sebuah keyakinan bahwasanya Tuhan itu esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ketemu lagi di channel kesayangan di hamba TVI. Oke, selamat datang di kesempatan kita kali ini ya. Saya ada di Candi Brahu ya. Candi Brahu yang merupakan candi yang terbesar ya, terbesar dan tertua yang ada di wilayah Trowulan dari kota Raja Majapahit. Jadi candi ini merupakan peninggalan sebenarnya dari kerajaan Medang Kemulan ya, dari Raja Empu Sendok, seperti itu yang saya tahu. Untuk pastinya nanti kita tanya kepada juru pelihara atau juru kuncinya yang merawat di Candi Brahu ini ya, sahabat hamba TVI dimanapun Anda berada. Saya tidak bosan untuk mengingatkan ya, yang belum subscribe mohon subscribe dan juga tekan tombol like jika saudaraku suka dengan video ini ya. Dan jangan lupa isi komen ya untuk saran dan kritiknya agar channel ini tetap bisa berkembang lebih baik lagi ke depan. Misi Pak, udah ngapain Pak? Sedang bersih-bersih. Oh iya. Rumput. Oke. Oke. Pak, ya boleh sedikit bertanya Pak, ini tentang ya Candi Brahu ini Pak, meskipun tidak secara lengkap menurut Bapak ini candi ini fungsinya sebagai apa, Brahu ini seperti apa Pak? Sejarah Candi Brahu ini memang sangat menarik sekali, di mana candi ini diperkirakan merupakan candi tempat pemujaan. Bahkan ada sebagian masyarakat yang percaya bahwasannya sebenarnya tangga yang ada di candi itu bukan hanya di depan saja. Ada yang memperkirakan dan menyamakan dengan beberapa bangunan yang ada di luar daerah, bahwasannya candi ini menurut mereka itu ada setiap sudutnya itu ada kakinya. Tapi kondisi yang seperti itu, itu bangunan yang di tengah itu diperkirakan merupakan tangga dari 4 penjuru, di mana yang setiap sudut, setiap bagian permukaan itu ada bekasnya itu. Sayangnya yang diceritakan masyarakat yang semacam itu tidak mempunyai data yang otentik untuk memperjelas bahwa di bagian bawah ternyata memang kondisinya tidak ada tangga yang seperti mereka ceritakan. Itu bentuk kondisi yang lain daripada yang depan sana, ternyata tidak memiliki fondasi seperti yang mereka ceritakan. Sedangkan Candi Brahu ini kira-kira pembuatannya itu tahun berapa Pak? Nah,
ini sejak Henry Michelin Pond dalam penelitiannya itu yang tertera di situ, bangunan ini merupakan peninggalan abad 10 di mana saat itu pada tahun 1920 itu diyakini candi ini merupakan bangunan masa Mpu Sindok pada abad 10. Untuk data detailnya sampai saat ini kita sudah memastikan tentang itu, di mana masa abad 10 itu kalau masa Mpu Sindok artinya sekitar masa kerajaan Pedang Kamulan. Jadi lebih tua Pak ya dari Majapahit ya Pak? Diperkirakan demikian. Jadi candi ini kalau dihasilkan Majapahit itu adalah kerajaan yang ada pada sekitar abad 13. Terus Candi Brau ini apa memang dari dulunya ini disebut Candi Brau? Kok bisa masyarakat menyebutnya Candi Brau? Apa ada kata lain atau gimana itu sejarahnya itu? Memang dari situ ada banyak versi. Kalau masyarakat mengaitkan kata itu dari kata berabu, artinya brau itu diambil dari kata berawu, artinya begitu. Tapi kalau secara ilmiahnya itu setelah ada penelitian ternyata kita menemukan sebuah prasasti dalam penelitian itu, prasasti dari Lempeng Purbaga yang mengaitkan bahwasanya kata itu mungkin diambil dari kata waharu seperti yang tertera di prasasti itu, dan prasasti itu sampai sekarang sudah tersimpan di Balai Pelestari yang ada di PIM. Oh di PIM itu Pak? Iya di PIM. Itu ditemukan di mana itu Pak? Itu di arah sekitar 45 meter sebelah timur laut. Itu dari apa Pak? Terbuat dari tembaga. Oh, bentuknya juga nggak terlalu besar. Oh jadi di dalam prasasti itu ada tulisan apa tadi Pak? Waharu. Oh waharu. Dari kata waharu yang terbuat dalam sebuah bangunan. Gitu, Pak, ya. Nah, terus kalau ini kan sudah melampaui kerajaan Majapahit. Jadi pada saat kerajaan masa Majapahit ini apa masih dipergunakan atau seperti apa Pak? Iya, seperti cerita banyak orang, banyak sekali orang-orang tua yang pernah mendongeng pada kita bahwasanya Majapahit itu merupakan kerajaan yang multikultur, di mana itu dibenarkan penelitian oleh Henry Michelin Pond pada tahun 1920 dengan temuan-temuannya, termasuk diantaranya candi kita yang ternyata diperkirakan merupakan candi yang bernuansa Buddhis. Kemudian ada banyak lagi candi-candi yang bernuansakan Hindu, dan Henry Michelin Pond pun memiliki bukti otentik bahwasanya sebagian makam di Troloyo itu juga peninggalan masa Majapahit. Jadi candi ini kalau memang diyakini sebagai candi yang tertua itu pun masuk akal juga, karena saat itu dari banyak agama yang hidup di kerajaan Majapahit kala itu. Ini kan kerajaan apa? Pada saat Mpu Sindok itu kan Buddha Pak ya? Iya. Sedangkan Majapahit itu kan Hindu. Iya. Apa ini masih digunakan? Iya. Nah itulah kehebatan Majapahit kala itu, di mana rasa tepo sliro atau toleransinya betul itu sangat-sangat tinggi sekali. Nah, di mana apapun keyakinan orang, bahkan yang agama yang hanya meyakini sebuah keyakinan bahwasanya Tuhan itu esa, itu pun
ada di sana, seperti umat yang lainnya ternyata ada di sini. Dan candi ini dikaitkan bentuknya merupakan bagian daripada candi yang putih. Artinya bentuknya, modelnya itu beda dengan candi-candi Hindu yang ada di sekitar ini. Cirinya kalau ini candi Buddha itu apa ada Pak? Seperti bangunan seperti apa Pak? Iya, kita lihat di sini bangunan kita agak tembem. Oh yang di atas itu Pak ya? Bentuknya beda dengan candi-candi Hindu yang ada, yang biasanya itu bentuknya ramping dan seperti itu yang ada bentuk-bentuknya yang lainnya. Tapi ini nah kebetulan juga secara nggak sengaja ada abstrak yang terbuka itu. Niat kita itu adalah kalau ada bukti otentik, ini merupakan kita akan mengembalikan seperti semula. Tapi karena data tidak detail sehingga kita biarkan terbuka itu. Dan menurut saya ini ada sebuah fenomena juga tanpa rekayasa, ternyata hampir daripada bangunan yang dibiarkan terbuka itu hampir menyerupai stupa. Terus itu yang lubang itu sebenarnya untuk apa itu Pak? Diyakini itu adalah tempat untuk menyimpan abu dari sebagian masyarakat begitu. Tapi secara ilmiah kita belum punya bukti yang otentik. Penemuannya belum ada. Di sana ada ruangan. Ya karena yang tersebar di masyarakat cerita rakyat kan, Candi Brahu itu tempat penyimpanan abu. Seperti itu Pak ya. Memang banyak versi di masyarakat. Yang jelas bangunan yang berukuran 18 kali 22 kemudian mempunyai tinggi 25 meter ini adalah bangunan suci, dan pada masa Majapahit sepertinya masih digunakan dengan baik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TVAE. Terima kasih.